Halo everyone, perkenalkan nama aku Esneder Benarivo dengan NIM 01024020. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini aku akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Introduction to Islamic Banking dengan tema yang aku ambil, proses pembiayaan atau financing di Islamic Bank dengan dosen pengampu Sir Fahmi Nur Muhammad SP MSI. Untuk penjelasan lebih lanjutnya disimak sampai akhir, teman-teman semua. Baiklah, dari proses pembiayaan Islamic Banking ini yang pertama ada pengenalan Islamic Banking. Selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis pembiayaan syariah. Dan yang ketiga ada persiapan dokumen dan persyaratannya apa saja. Dan yang keempat selanjutnya itu ada pengajuan pembiayaan. Dan yang keenam ada analisis dan verifikasi. Ketujuh ada komite pembiayaan dari hasil analisis, dan yang ke-8 adalah surat persetujuan pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada penandatanganan akad, dan yang ke-9 ada pencairan dana, dan yang terakhir ada monitoring dan pembayaran secara berkala. Untuk penjelasan lebih lanjut dan secara jelasnya, disimak video selanjutnya sampai akhir ya. Oke, kita masuk ke penjelasan di awal, yaitu pengenalan Islamic Banking atau perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini menghindari riba atau bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa menyewa. Prinsip syariah itu sendiri ialah larangan riba atau garahar, ketidakpastian berlebihan, dan masyir perjudian, serta mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Pembiayaan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang tadi sudah melarang riba, dan selanjutnya itu setiap transaksi harus berdasarkan aktivitas ekonomi real dan mengikuti prinsip keadilan serta transparansi. Baiklah, kita masuk ke penjelasan dengan jenis-jenis pembiayaan syariah yang terdiri dari 5. Yang pertama ada murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, yaitu dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungannya. Yang kedua ada mudharabah, yaitu bagi hasil dari kerjasama modal dan keahlian, di mana akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama yaitu syahibul ma'al menyediakan seluruh modalnya, dan sedangkan pihak kedua yaitu mudharib bertindak selaku pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dan yang ketiga ada musyarakah atau kemitraan dengan pembagian modal dan keuntungan, di mana akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yang keempat ada ijarah atau sewa menyewa aset dengan opsi kepemilikan, di mana akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan yang kelima ada istihna, yaitu pembiayaan untuk barang yang dibuat sesuai pesanan. Akad jual beli barang dalam pembentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual, cocok untuk pembiayaan konstruksi atau manufaktur. Karakteristiknya dari jenis-jenis pembiayaan syariah yaitu setiap jenis pembiayaan memiliki struktur yang berbeda namun tetap mengikuti prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Dan proses pembiayaan Islamic Bank yang ketiga yaitu ada persiapan dokumen dan persyaratannya. Nasabah harus menyiapkan dokumen lengkap seperti KTP dan kartu keluarga, yaitu identitas pribadi. Selanjutnya yang kedua ada slip gaji atau bukti penghasilan.
Ketiga ada rekening koran dari 3 sampai 6 bulan terakhir itu diprintkan dan ditunjukkan kepada CS saat pendaftaran. Keempat ada NPWP jika ada. Yang kelima ada dokumen agunan, contohnya seperti sertifikat, BPKB, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada proposal usaha yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Prinsip transparansi ini yaitu untuk kelengkapan dokumen serta memastikan transparansi dan meminimalkan resiko dalam transaksi syariah. Selanjutnya dalam proses pembiayaan Islamic Bank yang keempat yaitu ada pengajuan pembiayaan di mana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan 5 step. Yang pertama ada mengisi formulir aplikasi pembiayaan, yang kedua menyerahkan dokumen persyaratannya, dan yang ketiga menentukan jenis akad pembiayaan yang sesuai itu apa nanti, dan yang keempat itu ada pembiayaan tujuan penggunaan dana. Jadi tujuan dari penggunaan dana modal ini untuk apa? Di situ nanti disampaikan tujuan peminjaman dana ini untuk keperluan modal apa, atau usaha, atau keperluan untuk membangun rumah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu menjelaskan kemampuan pembayarannya, itu dari penghasilan dari mana, misalkan dari usaha, atau dari gaji. Dan akad yang jelas itu seperti apa, yaitu setiap pembiayaan harus memiliki akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk objek, harga, dan bagaimana cara pembayaran dari nasabah kepada bank syariah tersebut. Oke, selanjutnya di yang kelima itu ada analisis dan verifikasi dalam proses pembiayaan Islamic Bank, yang dimana tim analisis bank akan melakukan yang pertama ada analisis kelayakan usaha dan kemampuan bayar, di mana dalam kita mengajukan permohonan peminjaman modal, pihak bank akan menganalisis dulu kelayakan usaha kita apakah layak untuk diberikan modal, dan dilihat dulu kemampuan bayar dalam kita mengajukan pembiayaan modal tersebut. Yang kedua ada verifikasi dokumen dan data nasabah. Layak apakah asli semua data-data yang telah kita isi. Dan yang ketiga ada penilaian agunan jika ada. Selanjutnya itu ada analisis resiko bisnis, di mana bisnis yang kita ajukan untuk penambahan modal dianalisis dulu oleh pihak mereka apakah kita mengalami resiko yang tinggi atau tidak. Contohnya itu seperti resiko bisnis usaha viral-viral makanan yang kekinian, itu dilihat dulu impact-nya nanti apakah jangka panjang atau jangka pendek. Dan yang selanjutnya itu checking BI atau SLIC, sistem layanan informasi keuangan. Dilihat dulu data-data yang kita masukkan itu by system di BI atau SLIC, apakah kita termasuk ke dalam call 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya itu ada survei lokasi usaha tempat tinggal, yang dimana dilihat dulu dalam membuka usaha kita itu apakah lokasi ini strategis dan akan menguntungkan jika usaha yang kita mengajukan modal itu berimpact besar menguntungkan ke depannya, dan itu berkesinambungan dalam proses pembayaran kita ke depannya kepada pihak bank. Prinsip kehati-hatian dalam analisis mendalam diperlukan untuk memastikan pembiayaan layak dan tidak merugikan oleh kedua belah pihak, dari pihak bank maupun daripada pihak konsumen itu sendiri. Selanjutnya dalam proses pembiayaan Islamic Bank itu ada komite pembiayaan, di mana hasil analisis dibahas dalam komite pembiayaan yang terdiri dari pertama, kepala cabang atau pimpinan bank tersebut. Yang kedua, ada manajer pembiayaan. Dan yang ketiga, ada analisis pembiayaan yang menganalisis pembiayaan konsumen dalam pengajuan modal. Dan yang keempat, ada dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan syariah. Komite akan memutuskan disetujui, ditolak, atau perlu perbaikan. Dewan pengawas syariah itu sendiri bertugas untuk memastikan setiap keputusan pembiayaan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam.
Selanjutnya ada surat persetujuan pembiayaan, di mana jika disetujui, bank akan mengeluarkan surat persetujuan prinsip atau bisa disingkat SPP yang berisikan yang pertama ada jumlah pembiayaan yang disetujui. Misalkan kita mengajukan modal itu 10 juta, tapi oleh pihak bank itu yang disetujui hanya 8 juta dengan proses menganalisis yang sebelumnya tadi telah dijelaskan. Yang kedua ada jenis akad yang digunakan itu apa. Yang ketiga ada margin atau bagi hasil yang disepakati bagaimana konsumen dan bank. Selanjutnya jangka waktu pembiayaannya berapa bulan atau berapa tahun dan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Serta persyaratan dan ketentuan lainnya dan masa berlaku persetujuan itu berapa lama. Dikasih waktunya dari pengajuan dan sampai disetujui itu untuk keputusan konsumen itu untuk memikirkan apakah diambil atau tidak itu dikasih tenggang waktunya. Oleh sebab itu kesepakatan bersama yaitu semua syarat dan ketentuan harus disepakati bersama dengan prinsip saling menguntungkan. Jadi pihak bank atau pihak dari konsumen itu tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya. Selanjutnya yang ke-8 ada penandatanganan akad, di mana proses akad meliputi 6 step. Yang pertama itu ada penjelasan detail akad kepada nasabah. Yang kedua penandatanganan akad pembiayaannya. Yang ketiga penandatanganan akad pengikatan agunan. Yang keempat ada legalisasi dokumennya, apakah dokumennya semua asli yang telah dianalisis tadi. Dan yang kelima ada pembukaan rekening jika belum ada. Jika konsumen tersebut sudah mengajukan modal ke bank syariah tetapi belum mempunyai rekening di bank syariah tersebut, harus dibuka rekening dulu untuk kedepannya dalam proses pembayaran. Selanjutnya yang ke-6 itu ada asuransi jika diperlukan, apakah nasabah ini memerlukan asuransi atau tidak. Dan akad syariah itu sendiri, akad harus memenuhi rukun dan syariat syariah dengan kesepakatan jelas dan suka sama suka atau antar hin. Proses yang ke-9 dalam pembiayaan Islamic Bank itu ada pencairan dana. Setelah akad ditandatangani, dana akan dicairkan melalui yang pertama itu bisa transfer ke rekening nasabah langsung, di mana setelah semua disetujui, dana akan langsung ditransfer ke nasabah yang mengajukan modal. Yang kedua, pembayaran langsung ke pihak ketiga untuk murabahah. Dan yang ketiga itu ada pembelian barang atau aset sesuai akad yang telah disetujukan antara nasabah dan bank tersebut. Yang keempat, ada pencairan bertahap, yaitu untuk pembiayaan konstruksi. Nasabah menerima dana sesuai kesepakatan dalam akad yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Penggunaan dana harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad dan tidak untuk hal-hal yang diharamkan. Jadi yang telah diajukan dan telah disetujui itu dana harus digunakan secara jelas. Dan proses pembiayaan Islamic Bank yang terakhir yang ke-10 itu ada monitoring dan pembayaran. Bank melakukan monitoring secara berkala untuk mengawasi penggunaan dana, untuk memantau perkembangan usaha nasabah, di mana apakah usaha nasabah yang telah mengajukan peminjaman dana ini itu perkembangannya pesat naik atau menurun agar bisa diantisipasi jika turun. Yang ketiga ada mengingatkan jadwal pembayarannya, misalkan H-3 atau H-2 akan jatuh tempo itu akan diingatkan pembayarannya. Selanjutnya apakah nasabah ini memberikan pembinaan oleh pihak bank jika diperlukan oleh pihak nasabah tersebut. Dan yang terakhir itu untuk evaluasi berkala terhadap pembiayaan, dievaluasi apakah pembiayaan ini lancar atau ada yang terlambat, itu dievaluasi antara nasabah dan antara pihak bank. Nasabah membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati, misalkan per tanggal 10,
Jadi per tanggal 10 itu selalu dibayar tepat waktu. Selanjutnya untuk kemitraan membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Hubungan kemitraan antara bank dan nasabah adalah kemitraan yang saling mendukung untuk kesuksesan bersama. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari proses pembiayaan bank syariah yang dari awal tentang dari pengantaran bank syariah sampai terakhir yaitu monitoring dan pembayaran. Sekiranya proses penjelasan yang saya jelaskan ini berguna untuk teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you all.